Halo teman-teman, sahabat bonsai, kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang, channel seputar bonsai, baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai kambium. Nah, kali ini saya akan berbagi dokumentasi perawatan pada salah satu bahan bonsai ya. Nah, ini dari jenis beringin dolar yang akan saya program pada konten ini, dan mungkin nanti saya akan sedikit sharing ya, sedikit berbagi pengalaman tentang perawatan pada bonsai beringin dolar ya, terutama di bagian daun ya. Bagaimana caranya supaya nanti si daunnya itu penampakannya akan lebih terlihat bagus ya, dengan daun-daun yang lebih kecil daripada yang kita lihat sekarang ini ya. Nah, untuk daunnya memang sekarang ini masih bisa dikategorikan masih agak besar ya, walaupun ini sudah sedikit mengecil dari normalnya, tapi ini masih bisa kita kecilkan lagi ya. Nah, mungkin dalam konten kali ini saya akan berbagi tips, siapa tahu ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin punya programan beringin dolar yang daunnya masih besar. Nah, bagaimana caranya supaya nanti daun-daun yang tumbuh itu akan semakin kecil, dan di samping itu akan semakin rapat untuk percabangan ya. Nah, kali ini di samping memperkecil daun, dan juga nanti akan memperbanyak tumbuh tunas-tunas baru ya di bagian bekas-bekas perundingannya nanti. Nah, karena untuk bahan yang ini kurang lebih, kalau untuk perawatan di bagian daunnya kurang lebih ini untuk bahan yang ini 4 bulan yang lalu ya, saya melakukan programan dan saya buatkan konten untuk bahan yang ini 4 bulan lebih ya, 5 bulan yang lalu saya melakukan pruning untuk bahan yang ini. Dan kemarin juga nih 1 bulan yang lalu sudah saya juga buat konten dari bahan yang ini. Tapi kalau kemarin itu saya melakukan programan di bagian media ya, karena tidak kalah penting apapun yang kita lakukan programan di bonsai ya, mau itu program percabangan, program daun, yang paling utama itu adalah media ya. Nah, kemarin saya sudah lakukan programan di bagian di bagian media. Saya tambahkan medianya karena medianya sudah sedikit berkurang kemarin ya, karena habis ketika penyiraman menurun. Jadi saya lakukan penambahan di bagian medianya. Jadi tidak kalah penting untuk melakukan perawatan pada tanaman ya, terutama bonsai yang kita tanam di pot, itu kita harus selalu memperhatikan bagian medianya. Nah, setelah kita perhatikan di medianya seperti ini, sudah cukup subur ya, bisa dilihat ini untuk bagian daunnya. Nah, ini untuk daunnya sudah sangat hijaunya mengkilap seperti ini ya, tandanya ini pertumbuhannya sudah cukup subur ya. Nah, kalau sudah pertumbuhan seperti ini, daun-daunnya sudah subur seperti ini, nah kita melakukan perawatan di bagian daun, kita lebih enak ya, ketika kita ingin apa yang akan kita program untuk bagian daunnya atau percabangannya atau tunasnya, kita itu lebih percaya diri ketika melakukan programan ya. Kalau si medianya sudah bagus dan pertumbuhannya sudah subur seperti ini ya. Jadi tidak kalah penting ketika kita melakukan programan di bagian percabangan, perantingan, daun, kita harus perhatikan bagian medianya ya. Nanti teman-teman bisa disimak video-video saya sebelumnya untuk bahan yang ini, apa saja yang saya gunakan untuk medianya, bagaimana cara untuk menggantinya, bisa teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya ya. Oke. Namun sebelum saya melakukan programan, melanjutkan programannya, seperti biasa mohon dukungan dan supportnya untuk perkembangan dan kemajuan channel saya, seperti biasa dengan cara like, komen, dan tentunya di subscribe ya. Itulah harapan saya dari teman-teman semua yang mungkin baru hadir di channel saya. Untuk teman-teman yang sudah terbiasa hadir di channel saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu terhubung, dan yang pasti kita selalu diberikan kesehatan ya. Kita saling support, kita mudah-mudahan sukses bersama ya. Oke, dilanjut saja menyimak videonya. Nah, cara saya melakukan programan terutama di bagian atasnya, di bagian daunnya, supaya nanti tumbuh daun-daun yang baru dengan tunas-tunas baru
dan daun-daunnya akan semakin kecil ya untuk pertumbuhannya. Nah, caranya kita akan melakukan pruning ya. Dan nanti setelah pruning, bagaimana caranya? Tidak hanya pruning, tapi bagaimana caranya supaya nanti akan menumbuhkan tunas-tunas baru ya, sehingga nantinya akan semakin rimbun untuk pertumbuhan di bagian daunnya ini ya. Oke. Yang pertama kita akan pruning dulu ya. Mungkin untuk pruningnya saya akan percepat ya, supaya tidak memperpanjang durasi videonya ya. Oke. Nah, oke teman-teman, ini sudah saya pruning ya, namun tidak saya pruning semuanya, jadi masih saya sisakan untuk daun-daunnya. Nah, ini yang akan saya mungkin saya bagikan tips yang saya share, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Ini juga saya dapat dari teman-teman senior yang memberikan tipsnya, lalu saya aplikasikan. Ternyata setelah saya aplikasikan di beberapa bonsai beringin dolar punya saya, ternyata betul, jadi daunnya semakin kecil dan banyak tumbuh tunas-tunas baru ya. Nah, caranya, jadi daunnya tidak di pruning semuanya ya, yang daun yang kita sisakan kita potong setengahnya saja ya. Jadi yang lain di pruning, tapi yang disisakan ini dipotong sebagian ya, karena ini masih diperlukan untuk proses fotosintesisnya, jadi untuk mengolah makanannya. Jadi daun-daun ini masih diperlukan, makanya tidak di total di pruning ya. Nah, seperti ini. Dan nanti masih ada yang saya lakukan ya, setelah memotong sebagian atau setengah daunnya ini, yang masih ada dipotong seperti ini. Nah, setelah hampir semuanya terpotong seperti ini ya, nah kita bagaimana caranya supaya nanti akan memperbanyak tumbuh tunas-tunas baru seperti ini ya. Nah, seperti ini nantinya akan semakin banyak tunas-tunas baru seperti ini akan tumbuh di di bekas daun yang kita pruning tadi ya. Nah, di sini nanti akan banyak tumbuh tunas-tunas baru. Caranya, nah, untuk tunas bagian atasnya, nah ujungnya kita buang semuanya seperti ini. Nah, untuk tunas-tunas bagian ujung ini, nah kita potong ya, kita buang. Nah, seperti ini. Nah, untuk tunas seperti ini kita buang gini ya. Nah, ini kita buang semuanya, kita buang. Nah, ini semuanya kita buang. Nah, semuanya kita buang. Nah, nanti kalau sudah
si ujungnya, si tunas barunya ini yang paling ujungnya kita buang, nanti akan memancing banyak tumbuh tunas-tunas di bagian bekas-bekas pruningan tadi ini ya. Nanti akan semakin banyak tumbuh, makanya nanti akan banyak daun, dan si tunas yang tumbuh itu akan mengeluarkan daunnya yang kecil-kecil seperti ini ya. Nah, ini makin kecil keluarnya makin kecil ya. Nah, itu mungkin tip yang saya bagikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang mempunyai programan beringin dolar ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.